lari. Sendiri tuh bang? Sendirian nih, langsung lari. Portal kan portal gang tuh. Ya. Aneh lompatin. Ya. Lari sama kuntilanak, gitu kan? Banyak keluar nggak tuh perumahan itu? Ada, karena anak-anaknya keluar nih dari rumahnya dia. Oh berarti bang. Oke, kembali lagi di acara obrolan santai, obrolan misteri. Gua Imam dan bersama kerabat gua Dani. Di season ini gue bakalan cerita pengalaman narasumber dari Bang Lehman dan Bang Didi saat dia menjaga perumahan di tempat tinggalnya. Halo, nama saya Lehman. Saya tinggal di Bilangan Cikarang, tepatnya di daerah Sukatani. Itu saya. Oh gitu aja. Abang di mana bang? Dari mana bang? Sama. Dia dari tadi. Oh dari situ. Ini bang, gue kan lu ini datang di podcast ini gue undang tuh kabar-kabar tuh dari orang-orang banyak tuh kan. Lu itu katanya pernah ngejaga satu perumahan. Gue nggak tahu lah perumahan lu atau perumahan yang mana, gue nggak tahu. Ya. Nah itu katanya lu sering banget digangguin. Itu lu bisa nggak kasih cerita ke kita sama pemirsa di rumah juga biar mereka tuh tahu gimana seremnya tuh perumahan yang lu jaga. Itu kenapa sih awal mulanya tuh? Kalau dibilang sering sih enggak juga ya. Mungkin di saat itu pas kebenaran aja di saat itu emang cuacanya emang bener cakung. Apa tuh cakung? Cuaca dukung. Iya, jadi saat itu kebenaran posisi aneh itu pas di malam Jumat kalau nggak salah. Malam Jumat? Iya, itu hujan rintik lah. Posisi aku sendiri sih. Karena kemudian rekan tim lagi istirahat. Itu pergantian sendiri-sendiri jaga muter ya? Enggak, kalau untuk motor sih kita berdua. Biasa kita jaga belakang itu berdua. Nah, kalau untuk motor sendiri memang satu stand saya di pos gitu. Nah, kebenaran saat itu rekan tim lagi istirahat sebentar, entah minum air besar gitu kan. Ya. Nah, kemudian ini datang di situ di pos sendiri. Jadi iseng-iseng lah jaga. Nah, ternyata ada yang iseng ya. Apa sih iseng? Ya, gitulah. Sesuatu gitu lah. Ah, itu maksudnya biar kita tahu nih bang, jelas maksudnya sesuatunya itu apa kita kan nggak tahu nih, atau binatang atau apa sesuatunya itu apa tuh? Kalau menurut saya bukan binatang gitu. Itu apa itu? Itu apa ya, kayak makhluk tak kasat mata lah. Apa itu? Kuntilanak lah mungkin. Itu nampaknya gimana? Awalnya nih kita bicara awal ya, kejadian kronologinya nih saya cerita. Malam itu hujan rintik posisinya. Tepat jam 12 lebih sekian, lebih 5 atau lebih 10 gitu. Di saat jaga, memang kalau jaga sendiri iseng ya. Ada suara yang nggak asing gitu loh. Kalau kata nyokap Ani dulu bilang, kalau dengar suara anak ayam di malam-malam itu pasti. Itu udah bener itu kuntilanak? Kata nyokap begitu, orang tua dulu bilang. Itu pernah ngalamin lu bang? Belum sih. Temen ini sama ngalamin juga sama Bang Lehman ngejaganya atau gimana? Nemenin doang waktu itu. Oh, nemenin waktu itu. Tapi keadaan lu sendiri kan bang? Sendiri, waktu sendirian nih. Iya. Jadi pas jaga sendiri sambil buka sosmed ya. Iya. Iya, handphone. Ada suara anak ayam kayak cak, ya kan? Ada kaget. Suara ayam. Ambil enter lah. Ya. Di belakang kan sawah tuh. Iya. Di belakang pos sawah kan. Center ke belakang. Cari. Cak ya. Cari. Berhenti suara itu. Berhenti. Pas berhenti
tiba-tiba suara ganti berbeda. Bukan suara ayam lagi. Bukan suara ayam. Suara apa itu? Ya suara kayak orang ketawa gitu. Cuman halus. Katanya kalau nggak salah denger nih tawanya. Gitu. Merinding gue bang, benar. Ya. Anak geser begini nginin suaranya di mana gitu kan. Nah kebenaran memang nggak jauh dari pos kita ini ada satu pohon seri itu rindang. Gede pohon serinya. Dibilang gede sih enggak, soalnya belum berkumis ya. Oh iya. Ya. Ya kalau Sedang berkumis remaja, dia. berkumis Ya. baru gede. Ya. Terus. Dikit ini persis banget. Aneh benar-benar ngeliat lah ini baru seumur umur ini baru aneh liatin itu tuh. Yang namanya si Mbak Kunti itu. Dia ya. Entah dia madep ke aneh, entah dia ngebelakangin aneh. Posisinya itu nggak tahu. Gelap tuh posisi. Pada saat itu kan putih sama hitam gitu kan. Iya. Sumpah demi Allah, langsung lari. Sendiri tuh bang? Sendirian nih, langsung lari. Portal kan portal bukan. Ya. Aneh lompatin. Ya. Lari sampai teriak. Sampai teriak. Ngomong gitu. Ya nggak tahu loh. Apa tuh? Emangnya ini nyali ya. Berarti estafet tuh. Emang masih ini? Oh berarti tuh abang tuh lari tuh bang? Sendiri, lari sendiri. Sambil teriak kuntilanak, gitu kan? Kuntilanak. Banyak keluar nggak tuh perumahan itu? Ada, karena anak-anak ini keluar nih dari rumahnya dia. Oh berarti Bang Didi keluar bang? Apa tuh bang? Terus pas dia lari, ada Bang Leman kayak gimana tuh? Ketakutan dia. Oh ketakutan? Ngomong gimana sambil ini apa namanya keringet dingin atau gimana dia? Kita tanya kenapa? Setan. Oh berarti itu dia nampakin wujud asli. Wujud itu. Nah itu makanya apa namanya guys, gue tuh ngundang tuh berdua biar tuh Bang Leman tuh kalian tuh percaya bahwa tuh dia benar-benar ngeliat wujud dan ada saksinya Bang Didi kayak gitu. Itu makanya gue undang berdua biar apa ya, biar kita percaya aja gitu ada saksinya kayak gitu. Tapi lu sendiri Bang Didi pas ngeliat Bang Leman itu panas dingin kayak gitu, lu ikut nyamperin ngecek ke sana nggak, ke belakang? Cari Ikut jaga. Ikut jaga. Tapi ngecek ke belakang yang ada untunan itu. Cuma nyantarin doang. Ya jaga sebenarnya. Tapi ada Tapi ada nggak itu? Dia nggak ada kalau rame-rame. Takut kalau dia. Mungkin. Iya. Malu. Nah itu Karena kesempatan sekali tuh. Iya. Oh iya. Itu dengar-dengar ya bang ya. Katanya sih yang dari teman-teman gue cerita, mungkin nggak tahu ya ceritanya dapatnya dari mana sampai ke kuping gue tuh. Katanya ada salah satu teman kalian nih berdua, itu katanya jaga sendiri. Nah iya, rekan tim. Oh itu siapa tuh bang? Itu Pak Wendy. Oh Pak Wendy. Pak Wendy. Jadi di saat saya lari tersebut tuh keluar Bang Dwi ini sama rekan aneh tuh, rekan jaga aneh tuh. Iya. Pak Wendy dia keluar. Dia nanya, Kil, kenapa Kil? Dia bilang gitu kan. Siapa? Ya kan. Iya. Aneh ditongolin sama kuntilanak. Iya. Beneran lu, dia bilang. Iya. Beneran lu. Dah masa aneh bohong ya kan. Ayo samperin. Ayo samperin. Mereka lah, nih aneh, Bang Didi sama Pak Wendy. Iya. Bertiga nih. Oh bertiga. Nyanterin gimana Kil? Nih di pohon ini nih tempatnya. Pohon seri. Udah gua bilang ini pohon nih. Gua curiga nih pohon. Iya dia bilang. Ingat gak lu Kil, waktu kita ronda dia bilang gitu kan. Waktu kita ronda tuh rame-rame ya kan, yang dia bilang yang waktu itu ada satu rekan kita yang ronda itu ada suara aneh ya. Nah, terus Ati ngomong, iya ya, gitu. Itu aneh aneh udah punya firasat di situ. Gitu. Yang dibilang. Nah, udahlah dia bilang, akhirnya kita cari. Ya, poin itu sendiri dia merasa apa ya, auranya tuh ada satu rumah kosong situ ya. Nah, itu auranya tuh kayak tinggi banget itu. Iya. Bulu-bulu leher nih. Ya. Duduk lah. Gitu. Nah, aneh sama dia sama feelingnya itu. Satu rumah di situ, cuma di ujung. Jangan ditumbuhin sama pohon pete. Oh ada pohon pete juga. Selain pohon seri ada pohon pete. Ada pohon pete, pohon seri. Pete juga. Nah, dia tuh ini yang curigain dua rumah tersebut gitu kan.
jaraknya agak jauh memang. Yang satu di ujung perumahan, yang satu pas di depan prasarana umum lah ya. Pasum. Ya. Itu memang benar dielus kepalanya tuh bang? Ya dia kan jadi setelah nih muter-muter jaga, tinggallah kami berdua nih. Bang Didi udah Bang Didi ada? pulang nih. Iya. Pulang ya Bang Didi ya, pulang ya. Doain. Nah, noain gitu dia. Iya. Sensor tuh. Ya terus bang. Iya. Di waktu itu jadinya berdua lah. Ngobrol, cerita berdua nih ya kan. Maksudnya apa namanya menghilangkan rasa jenuh ya, rasa bete karena posisinya cakung kan cuacanya. Ngobrol, dia tiduran, Ani tinggal. Itu tepat jam. Kalau kejadian saya nemuin kuntilanak itu jam 00.20 kurang lebih. Oh berarti jam 1:30 Nah, malam. Oh malam. bener. sekitar jam 3 pagian itu dini hari ya. Itu Ani tinggal, ini kontrol dong. Muter tuh, Muter, komplek itu. Sampai Ani pikir udah begini kan di pos juga agak-agak bocor samprot gitu kan. Udah pindah ke pos depan dulu. Sambil neduh lah. Itu jarak dari tempat itu pos belakang sama depan jauh bang? Ya lumayan lah, kalau naik angkot bisa tuh. Lumayan jauh gitu. Iya lumayan jauh gitu. Itu posisinya ada kurang lebih 100 meter gitu. Iya. Iya. Nah, jadi aneh posisi di pos, duduk di pos. Santai bawa sampai sekitaran jam berapa ya? Jam 5:30 lah kalau jam 5 lebih lah, 5:30 gitu kan. Kami di depan. Dan ini bang dulu ya, cek ban lagi. Karena yang di pos depan tuh geling juga kan. Iya. Jam 4-an, jam 4 lebih lah di depan. Karena backup dia gitu. Dia balik, nggak lama jam 5-an lebih, dia balik ke pos belakang. Belakang, lihat, perangkat tim di mana tuh? Yang gitu kan, kosong di pos. Ada. Iya. Lah, saya punya prasangka buruk dong. Iya. Suwe ini orang nih, kalian Ani sendiri nih. Udah ini dia gitu. Setelah jaga selesai, Ani tidur, terus siangnya Ani tegur beliau. Kenapa Ani? Lagi malam kemana? Dia bilang gitu kan. Kok ente ninggalin Ani? Ente ninggalin Ani, dia bilang gitu kan. Lah ente lah saya bilang Ani, saya bilang gitu. Emang ngapa ente pergi? Dia bilang. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab, dia ada hal yang dia rasakan gitu kan. Iya. Akhirnya malamnya lagi jaga lagi sama dia. Cerita lagi. Apa tuh cerita apa tuh? Tuh. Lo tau gak kenapa gua pergi dari pos itu malam itu dia? Ngapa emang? Masa gua lagi enak-enak, malah gua dibelai. Dilus kepala gua. Dibilang gitu ya. Anda pikir emang itu kucing? Iya. Gitu kan? Iya. Enggak, beneran kill nih. Terus dia ngomong, dibelai, kira itu bang gitu deh. Gitu. Itu berarti jin itu bisa nyentuh kita tuh. Tuhan setan tuh Iya. bisa nyentuh kita. Kalau kita melirik ke zaman dahulu kan belum bisa. Gitu ya kan. Kayak kita Tapi kan dia harus ngeluarin apa namanya katanya nih, Iya, ngeluarin iya, apa iya, kekuatan yang lebih ekstra katanya. Energi gitu lah. Kan Jadi kadang-kadang kita tuh begitu. bisa disentuh sama jin itu. Katanya. Bahkan banyak pesugihan kan banyak yang gitu. Iya. Seperti itu. Tapi itu abang jaga tuh di perumahan yang abang tempatin atau bukan bang? Kebenaran sih yang di rumah yang di Ani jaga di tempat yang di tempat Ani Tinggal. tinggal. Iya. Itu selain itu bang Didi juga pernah ngalamin nggak sih bang di perumahan yang sama. Belum pernah sih. Oh belum pernah. Nggak ada kejadian apa kalau abang? Banyak. Kalau Anis ini minggu sekali nih, yang jelas sekali nih. Kalau Iya, iya, suara-suara mah sering. Contoh kayak apa namanya?
anak aneh masuk ke nicu gitu. Apa tuh? Nicu. Nicu tempat yang buat anak. Oh, ICU. ICU, ya. Nicu kan. Terus. Iya waktu itu ceritanya waktu aneh mau berangkat jaga itu mau berangkat jaga di rumah itu ada anak aneh 2 orang sama tua. Aneh mau berangkat izin dong mau berangkat. Aneh mau berangkat nih ke rumah sakit Iya. mau nemenin Susan Iya. Susan kan Susan ya udah mana hati-hati deh bilang. Pas aneh mau pakai celana beberes gitu kan aneh beberes itu suara-suara itu hadir cuma anehnya yang denger cuma aneh doang, Yang lain enggak? aneh sama anak aneh yang bontot. Oh, berarti nggak bontot lah apa sulung apa yang apa bontot atasnya. Oh, Itu iya, dia. pokoknya abangnya lah ya. Itu dia. Iya. Nah iya. Dia doang yang denger sama aneh berdua. Maka orang dia penasaran. Bener mana dia bilang gitu kan. Iya. Mama jadi takut nih deh. Beneran mak bisa nggak bohong kan? Bukannya sengaja nakutin, memang bener dia denger. Gitu. Pokoknya mah kalau di soal denger mah sering ya, cuman nggak diganggu maksudnya gitu loh, gitu kan, nggak diganggu. Sering denger gitu mah. Sebelum di tempat sini juga, tempat lama juga di Jakarta juga. Oh, mungkin abang punya aura-aura itu kali bang. Aura kasih. Bukan, maksudnya aura ini bang, apa namanya di badan abang tuh energi itu disukain sama makhluk seperti itu. Soalnya banyak bang yang apa namanya tuh orang-orang itu yang disukain sama jin itu kan ada ya kan? Ada. Saya ngerokok apa ya? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Tidurin nggak apa-apa. Masa tidur di mana? Kasurnya. Tapi emang bener bang, mungkin abang punya pegangan atau gimana tuh Enggak bang? lah, untuk pegangan nggak ada. Oh nggak ada energi kayak misalkan mungkin dari keluarga keturunan biasa itu yang kita tahu nih ya dari orang-orang dulu cerita tuh yang disenang-senangin itu. Nggak tahu deh. Tapi kalau dibilang pegangan sih emang nggak ada. Tapi dulu sih pernah zaman dulu, zaman remaja ya kan, main nakal. Belajar. Nah, punya lah ya semacam kayak apa kulit lubiangan. Hah? Kulit lubiangan. Iya. Menjangan. Iya. Menjangan, semar mesem sama keris gini-gini nih. Itu ada fungsi-fungsinya bang? Itu sih apa ya? Ya ada sih fungsi pastinya. Kalau bilang fungsinya itu pasti ada fungsinya ya kan. Ya contoh ke semar mesem ya kan. Kita tahu lah fungsinya apa gitu. Iya. Nah, lapor. Timpan batu bang. Tapi bener ya bang, kalau misalkan mungkin itu bang dari salah satu keris yang abang punya atau itu mungkin salah satunya itu yang bikin menarik mereka kali bang. Tapi kerisnya dulu waktu itu diambil sama abangannya dulu. Oh berarti bukan sama abang? Dibuang dulu, dia dapat dibuang sama dia. Abang mana? Ada abangannya sama tetua ada. Oh ada. Iya. Enggak bang, iya. Ada, Oh sama dia? Sama dia tuh entah mau dibawa kemana nggak ngerti dah ya kan. Tapi abang yang paling tua ada di sini. Tinggal di rumah ini juga. Rumah ini juga. Sama ya. Bisa benar. Berarti pengalaman abang selain itu abang digangguin sama suara-suara anak apa yang dengar, ada lagi nggak sih? Gangguin dia nih paling. Ngopi biar enak. Ya. Kopi dulu. Dulu Ya, gak usah santai. biar ini biar nggak berat suara. Rambut merah gitu kayak gulali. Betul beneran nih. Tapi emang bang apa namanya nggak bisa kita pungkiri ya, soalnya kita selalu berdampingan sama makhluk-makhluk Ya, seperti itu kan bang. benar. Selain itu ada lagi bang? Banyak. Dulu waktu aneh sepulang dari Makassar. Oh bang asli Makassar? Saya asli orang Jakarta. Orang Jakarta. Asli. Dia tuh Jakarta. Insya Allah. Oh abang asli Jakarta. Jakarta. Tapi abang ke Makassar. Makassar, istri orang Makassar. Gitu. Jadi sepulang dari Makassar, ini pulang ke sini ke Jakarta, kan tuh rumah di Jakarta lama kosong, Iya. kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun kosong.
2015 14 ya, nggak tahu. Rumahku berantakan tuh. Udah kayak gudang peluru. Mungkin masih bagus yang gudang peluru. Pokoknya terbengkalai lah. Ya. Udah kan. Ya berhubungan nih namanya ke rumah abang atau ke rumah adik sempit kan, ya mau dong. Sapuin dulu, bersih-bersih lah. Malam itu datang jam 12:30-an. Ya akhirnya esok lusa tinggal di situ, dirapin, beresin. Nah udah beres, dapet 3 hari udah beresin itu rumah. Itulah. Nah kita tinggalin di situ akhirnya kan. Nah istri beneran yang ngambil istri. Jadi pintu aneh kan waktu itu kan terbuka ya. Kan terbuka. Terbuka. Ya luar sih. Itu lagi hilang gitu. Kemarin agak paham udah tadi. Pintu. Nah, pintu. Jadi seolah-olah menurut dia, pandangan dia tuh ada kepala lagi ngintip di pintu gitu kan. Ini nggak ngomong aneh gitu. Dia ngomong udah besok ya. Semalam saya ada kayak ada pala di pintu. Tapi pas saya sampai saya keluar nggak ada apa-apa. Karena saya orang situ kan, ya tinggal situ puluhan tahun di rumah itu kan, udah biasa, udah tahu gitulah, udah tahu lah. Saya biasa lupa, kumpul enak aja di situ. Pernah nongol gitu kan. Tapi pernah lihat? Kebetulan bukan aneh ngeliat. Jadi adek aneh punya mertua. Iya, jadi rumah aneh sama rumah ade ini. Rumah dulu apa rumah ikan? Rumah dulu. Ya. Rumah aneh sama rumah ade itu deket kan, dempel gitu kan. Kebetulan tangganya tuh satu gitu kan, maksudnya akses tangganya tuh ada di rumah aneh. Gitu. Dia tidur di ruang tamu tempat aneh. Ya, aneh di kamar kan. Jadi ada yang nangis di tangga, Merintih ya. nangis merintih. ya kalau begitulah. Ya. Disangkanya itu mertuanya adik-adik itu, dia pikir anaknya nih habis ribut di atas. Kamar kan di atas kan. Mungkin anaknya lagi habis ribut, terusnya nangis di luar. Dia samperin di tangga. Kebenaran mertuanya ini matanya nih minus. Dari jauh tuh nggak boleh mau kelihatan orang, deketin dulu baru jarak semeter, setengah meter baru jelas gitu kan. Bagi duit ya jelas juga, bodoh. Main. Iya, dia naik kan nih, soalnya itu dia naik nih. Tangga itu persatu nggak tahu naik kemana. Lu katanya kan begitu. Masih nangis ya. Iya. Itu lu, dia bilang gitu kan. Naik kemana? Jarak kurang lebih setengah meter atau semeter gitu ya, dari anak tangga kedua gitu kan. Posisi dia nongol, tok ya, jelas gitu kan. Astagfirullahaladzim, dia turun ya. Takut Langsung rongkat begini dia tidur. Seperti itu. Itu di rumah yang dulu ya, Bang? Di rumah dulu, itu diceritain pas setelah esok harinya. Mak pikir mak lu semalam nangis. Emang ngapa mak? Lu nggak ngapa-ngapa? Lah ngapa-ngapa? Tidur dia bilang gitu. Iya mak pikir lu. Mak naik deh ke tangga, bisa dulu tangga. Ya. Mak naik ke tangga. Bukan lu Apa tuh? kuntilanak mukanya hancur katanya. Tapi apa namanya, sempat nggak orang tua tuh mengilustrasikan tuh bentuknya kayak gimana, dia cerita nggak sih? Dia bilang rambutnya panjang. Waktu itu dia lihat yang rambutnya panjang. Seperti aneh kejadian waktu aneh jaga. Sama persis rambutnya panjang. Mungkin kembar kan nanti. Ya sama persis. Ya. Untuk muka dia bilang ancur, antabur, ancur antai burung. Antabur tuh. Ya, Saya baru tahu tuh. antabur. Ya. Ancur burung. Lihat itu jelas banget dia ngeliat. Menurut dia gitu kan, pokoknya seperti itulah. Rambutnya panjang, pakaiannya putih, kayak dasar gitu. Mukanya antabur. Mukanya antabur. Ya. Antabur apa tuh? Bisa dikasih juga antabur. Ancur antai burung. Antabur. Iya. Itu.
Gimana tuh maksudnya? Saya masih belum bisa paham tuh. Ancuran tai burung kayak gimana? Tai burung, ya tai kalau hancur gimana? Berantakan. Oh, berantakan. Berantakan. Oh, berarti berantakan. Mukanya. Berantakan. Ya. Kalau bilang bau pasti bau itu. Ya kita bisa gambarkan lagi ke muka kayak tai burung hancur gitu. Bisa gambarkan gimana lah, bayangin coba. Waduh, jangan sampai dia ngeliatin mendingan dah. Beneran sampai ngeliat ya. Iya, dia tuh bilang begitu. Dia cerita ke kesenangan hari sama kita orang gitu kan. Itu menurut kalau saya di rumah itu karena lahir di situ tuh ya kan sama rumah orang tua ya. Iya. Lahir di situ, gede di situ ya kan. Nikah setelah nikah juga di situ. Itu daerah mana, Bang? Itu prosesnya di bilangan Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Tempatnya di Pademangan. Daerah Priok sana. Oh, nggak, maksudnya Priok itu kan daerah ramai juga, Bang. Rame, cuman kan ya silsilahnya kan depannya daerah aneh kan tuh Ancol. Oh, si manis. Paham lah ya kan? Iya. Gitu. Ya, aneh kan nggak kaget. Oke. Tapi Bang, gua makasih banget Bang dengan pengalaman lu yang ngejaga perumahan di gangguin kuntil anak, terus sampai temen abang tuh dielus kepalanya, gitu kan. Gue terima kasih banget lu bisa datang di sini Bang, berbagi cerita sama kita, sama penonton juga. Sekali lagi gue makasih Bang. Ada pesan nggak sih Bang menurut lu kalau buat orang-orang yang ngejaga perumahan atau ngejaga kampungnya tuh biar nggak digangguin kayak gitu? Ya kalau pesan rumah ya kan, yang pertama pesannya kalau untuk menjaga perumahan lah ya, supaya nggak diganggu nih. Ya. Entah dari yang goib atau yang nyata gitu kan. Ya. Itu apa? Jaga aja sopan santun ya kan, bicara sembarangan gitu kan. Ya Paling nggak kalau mau buang air kecil di sembarangan juga permisi lah minimal gitu kan. Ya dia juga kan makhluk ciptaan Tuhan juga. Gitu kan, yang apa ya, dihargain lah gitu lah. Palingnya seperti itu gitu kan. Nah kalau untuk gangguan dari yang nyatanya ya minimal ente udah keamanan ya ente harus siap gitu lah. Oh berarti gitu teman-teman sekalian, pesannya Bang Leman tuh mau dimanapun tempatnya kita harus jaga etika kita. Betul. Dalam bicara kita harus jaga, karena makhluk halus juga sama lah kayak kita ya, kayak kita. Ingin dihargai mungkin gitu. Itu aja sih dari gua, Bang Leman, Bang Didi, dan Bang Dani. Terima kasih. Saksikan acara ini terus menerus dan di season berikutnya. Terima kasih.